Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapa Sabda dari Pedoman Saat Teduh GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini Rabu 13 Juli 2022. Tema renungan kita berjudul Hidup dalam Hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami di saat firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun dan membimbing kami untuk dapat memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita terambil dari Pengkhotbah pasal 9, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, dua orang perempuan membawa seorang bayi ke hadapan seorang raja dan meminta raja memutuskan siapakah yang berhak atas bayi tersebut. Raja meminta pengawalnya untuk membunuh bayi tersebut dan membelahnya menjadi dua bagian. Salah satu dari kedua ibu tersebut menyetujui tindakan raja, namun tidak dengan ibu yang lain. Ia meminta raja tidak membunuh bayi itu, namun menyerahkan bayi itu kepada ibu yang menyetujui tindakan raja untuk membelah menjadi dua bagian. Ia merelakan bayi itu diasuhnya, ketimbang dibunuh dan dibelah menjadi dua. Raja memerintahkan pengawalnya untuk menyerahkan bayi itu kepada si ibu yang tidak setuju bayi itu dibunuh. Dalam pandangan raja, hanya ibu yang asli yang tidak akan membiarkan anaknya untuk dibunuh. Kisah itu terkenal dan tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Kisah tentang raja yang berhikmat. Raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pengkhotbah menyampaikan nasihat tentang pentingnya hikmat bagi setiap orang beriman. Hikmat perlu untuk dimiliki, agar tidak menyesatkan seseorang dalam sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengkhotbah menyampaikan cerita tentang kota kecil yang penduduknya sedikit dan berhadapan dengan raja yang agung dan memiliki kekuatan militer yang tangguh. Apabila dibandingkan, maka kota kecil itu tentu akan kalah dan dengan mudah dapat dikuasai oleh raja yang agung itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kota kecil itu terselamatkan oleh seorang miskin yang berhikmat. Melalui cerita ini, pengkhotbah hendak menyampaikan bahwa kekuatan senjata dan otot tidak akan bisa mengalahkan hikmat. Hikmat bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang sia-sia. Apalagi jika dibandingkan dengan status sosial seseorang. Banyak orang cenderung mendengar ucapan seseorang yang memiliki jabatan tinggi ketimbang kata-kata orang miskin yang berhikmat. Bagi pengkhotbah, hikmat jauh lebih penting ketimbang apapun. Hikmat dapat menyelamatkan seseorang dan menuntunnya dalam kehidupan yang takut akan Allah. Pengkhotbah mengajarkan setiap orang untuk memiliki hikmat. Hikmat dari Allah akan menolong setiap orang untuk hidup bijaksana. Selain itu, hikmat dari Allah akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan.
Salomo merupakan contoh konkret bagaimana hikmat telah menuntunnya menjadi raja yang bijaksana. Dia dikenal dengan kebijaksanaannya. Bahkan raja-raja pendahulu dan sesudahnya tidak ada yang memiliki kebijaksanaan seperti Salomo. Hidup di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini mendorong setiap orang menghalalkan segala cara dan mengabaikan hikmat Allah. Banyak orang ingin memiliki segala sesuatu dengan cara-cara yang tidak sehat. Tidak sedikit juga yang ingin mencapai obsesinya dan kepentingannya dengan melakukan tindakan yang tidak benar. Saat ini ada banyak orang hidup seenaknya, semaunya, dan tidak peduli pada apapun. Meminta hikmat dari Allah dalam menjalani kehidupan menjadi sangat perlu dilakukan. Hikmat dari Allah akan menolong umat untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang salah, mana yang seturut kehendak Allah dan mana yang mengikuti kehendak dirinya dan kedagingannya. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekarang kita refleksikan bacaan kita. Kedagingan manusia seringkali melemahkan iman. Kedagingan membuat nafsu duniawi mengontrol kehidupan umat Allah. Hal itu membuat umat hidup jauh dari kehendak Allah. Hikmat dari Allah diperlukan untuk dapat mengendalikan kedagingan manusia yang menyesatkan. Dengan hikmat dari Allah, manusia dapat menimbang mana yang baik dan benar untuk dikerjakan. Hikmat dari Allah diperlukan oleh umat dalam menjalani kehidupannya, baik di tengah persekutuan, dalam pelayanan, di keluarga, di masyarakat, dan saat bekerja, bersekolah, dan dalam setiap segi kehidupan. Marilah sekarang kita bertekad, kiranya Allah mengaruniakan hikmat-Nya kepada kita, agar kita ditolong untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan dapat mengambil berbagai keputusan yang sejalan dengan firman Tuhan. Marilah secara nyata kita selalu berdoa, di setiap mengambil keputusan penting, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, dan selalu meminta tuntunan Tuhan dalam menjalani hidup setiap hari, agar tidak melakukan tindakan yang negatif. Bapak, Ibu, Saudara, mari sekarang kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Karuniakan kepada kami hikmat yang datang daripadamu, agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu, dan jauh dari membiarkan kedagingan dan hawa nafsu kami menguasai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang menuntun kehidupan kami, biarlah hikmat-Mu yang membimbing kami, biarlah hikmat-Mu yang memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin.